Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita si Shinji Season 5 episode ke-29 Sun Wukong. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya, di mana kubu Tan Sanzang beserta para prajurit Tengkorak Putih sedang bahu-membahu bertempur melawan Kaisar demi menggulingkan kekuasaannya. Namun tanpa diduga, tindakan mereka itu malah menyebabkan Sun Wukong terinfeksi Ki Zombie. Sementara Kaisar sendiri jadi berubah wujud ke dalam bentuk terkuatnya yang seketika langsung melancarkan aksinya untuk membangun ulang kerajaannya. Nah, di episode sekarang kita akan lihat bagaimana Tan Sanzang berusaha melawan Kaisar Tengkorak Putih dengan sebuah mantra, di mana mantra tersebut juga berfungsi untuk menyembuhkan Sun Wukong dari Ki Zombie yang meracuni tubuhnya. Kita juga akan lihat bagaimana Aushu menyelamatkan Tan Sanzang dari serangan Kaisar sampai akhirnya dia kewalahan sendiri menghadapinya. Demi menahan serangan hujan pedang dari Kaisar, Tuan Putri Tengkorak Putih berusaha sekuat tenaganya untuk melindungi semua orang supaya tidak terkena oleh pedang-pedang tersebut. Sembari mengerahkan sisa-sisa kekuatannya, Tuan Putri dengan tegas menyuruhkan suatu pernyataan kepada Sang Kaisar bahwa dia tidak akan pernah menyerah sekaligus tidak akan pernah menyesali semua tindakannya selama masih bisa melindungi dan menyelamatkan orang-orang yang mendukungnya. Pernyataan tersebut tentunya membuat Kaisar Tengkorak Putih makin tidak senang, sehingga dia langsung menghukum Tuan Putri dengan memperkuat serangan pedangnya sampai akhirnya berhubung Tuan Putri sudah terluka, pada akhirnya formasi pertahanan yang dibuatnya pun jadi hancur sehingga pedang-pedang Kaisar kembali menghujam ke arah tanah. Sementara itu seolah tidak cukup membuat Tuan Putri terluka, Kaisar Tengkorak Putih buru-buru menghampirinya dengan maksud ingin menghabisi Tuan Putri saat itu juga. Namun tepat ketika Kaisar akan mengeksekusi Tuan Putri, pada saat itulah Tan Sanzang bergerak cepat untuk menghentikan aksi tersebut sehingga Tuan Putri pun berhasil terselamatkan. Namun di sisi lain tindakan Tan Sanzang itu tentunya memancing kemarahan Kaisar sehingga baku hantam di antara mereka pun tidak terhindarkan lagi. Dikarenakan kekuatan Kaisar Tengkorak Putih jauh lebih kuat dibanding sebelum berubah wujud, baku hantam yang sedang berlangsung pun membuat Tan Sanzang cukup kewalahan sehingga akhirnya dia pun harus terima kenyataan bahwa dirinya tidak mampu menandingi kekuatan Kaisar yang sekarang. Setelah baku hantam mereka berlangsung cukup lama, pada akhirnya Tan Sanzang pun gagal menghindari serangan Kaisar sehingga tubuhnya terlempar sejauh beberapa meter. Melihat hal ini, Tuan Putri jelas sangat mengkhawatirkan kondisi Tan Sanzang, sementara di sisi lain Kaisar nampak sangat puas dan kembali menargetkan Tuan Putri untuk dihukum. Tapi sebelum hukuman itu dilangsungkan, Kesatria Tengkorak Putih bergegas menghalangi sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Akibat dari baku hantam tersebut, Kesatria Tengkorak Putri juga gagal mengalahkan kekuatan Kaisar sehingga dia juga harus berakhir dengan tubuh terlempar seperti halnya Tan Sanzang. Tidak hanya itu, Kesatria Tengkorak Putih bahkan bernasib lebih buruk dari Tan Sanzang, di mana dia akhirnya berhasil dieksekusi oleh Kaisar akibat perlawanan tersebut. Situasi ini pun tentu saja membuat Tuan Putri berteriak histeris lantaran tidak tega melihat salah satu pelindungnya dibuat terluka. Alhasil demi membalaskan kekejaman tersebut, Tuan Putri pun kembali bangkit untuk melanjutkan baku hantam dengan bapak angkatnya. Setelah baku hantam antara anak dan ayah itu berlangsung beberapa saat, pada akhirnya Tuan Putri berhasil dikalahkan oleh Kaisar sehingga hal tersebut memancing 3 prajurit Tengkorak Putih untuk maju melindungi Tuan Putri. Pada saat itu 3 prajurit langsung menegur Kaisar sekaligus memberitahukan tentang alasan pengkhianatannya yang kurang lebih sama dengan siluman Tengkorak Putih lainnya, yakni merasa lelah disiksa oleh Kaisar. Akan tetapi Kaisar tidak punya perasaan dan rasa empati terhadap penderitaan para warganya itu tentu tidak mengindahkan protesan tersebut dan justru malah menegaskan pernyataan bahwa tanpa dirinya mereka semua tidak bakalan ada. Hal ini pun jelas membuat 3 prajurit semakin emosi sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka.
Selagi 3 prajurit bertempur melawan Kaisar, Tuan Putri merangkak ke arah kesatria Tengkorak Putih untuk menyaksikan kondisinya yang sudah terluka parah. Pada saat itu kesatria Tengkorak Putih menyampaikan semacam ucapan selamat kepada Tuan Putri karena akhirnya Tuan Putri bisa hidup sesuai dengan nasib yang telah dipilihnya sendiri. Tidak hanya itu, kesatria Tengkorak Putih juga mengajak Tuan Putri untuk bernostalgia sejenak kepada sebuah zaman di mana dirinya dan Tuan Putri pertama kali diciptakan sebagai seorang siluman, sampai terbiasa ditindas oleh Kaisar, bahkan juga hingga Tuan Putri tertarik kepada Tan Sanza. Masih dalam suasana nostalgia itu, kesatria Tengkorak Putih juga membawa Tuan Putri mengingat kembali masa-masa ketika dirinya pernah mengingatkan supaya Tuan Putri melupakan Tan Sanza, di mana hal tersebut dikarenakan status mereka yang sangat berbeda yang tidak mungkin untuk dipersatukan dan hidup bersama karena Kaisar Tengkorak Putih sudah pasti akan menentang. Namun upaya mengingatkan tersebut justru malah membuat Tuan Putri sedih dan frustasi sehingga mempertanyakan apakah dirinya juga tidak diperbolehkan untuk menentukan nasib sendiri seperti makhluk-makhluk pada umumnya. Setelah mengingat semua masa-masa itu, kesatria Tengkorak Putih pun meminta Tuan Putri untuk menjaga dirinya sendiri mulai saat ini. Sementara itu di sisi lain, baku hantam antara 3 prajurit melawan Kaisar pada akhirnya membuat 3 prajurit kesayangan Tuan Putri gugur di medan perang sehingga meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Tuan Putri. Sementara itu Kaisar Tengkorak Putih lantas menghampiri Tuan Putri untuk memberinya hukuman atas tindakan pengkhianatan serta pemberontakannya. Namun sebelum hukuman itu dijatuhkan, Tuan Putri sempat memberikan pertanyaan kepada Kaisar apakah sekali saja dia bisa memikirkan tentang arti kehidupan daripada terus-terusan menyiksa orang. Mendengar kalimat itu Kaisar Tengkorak Putih tentu jadi jengkel, namun pada saat yang sama dia juga merasakan adanya firasat buruk yang sedang terjadi di mana ketika dia menoleh ke belakang tiba-tiba saja Kaisar mendapati Tan Sanza sedang fokus komat kamit baca mantra menghilangkan kutukan jiwa gelap sehingga membuat semua siluman Tengkorak Putih yang dikendalikan Kaisar jadi terpengaruh oleh kekuatan mantra tersebut. Sembari merapalkan mantra, Tan Sanza berkata kepada Kaisar bahwa dia adalah sumber dari segala kejahatan yang ada di tempat tersebut sehingga harus dibasmi menggunakan mantra. Situasi itu pun tentu membuat Kaisar Tengkorak Putih sangat tidak menyangka bahwa biksu dari golongan manusia itu akan menggunakan mantra tersebut sebagai pilihan terakhirnya untuk baku hantam. Alhasil Kaisar Tengkorak Putih pun semakin tertantang untuk menghabisi Tan Sanza duluan. Tapi ketika dia melancarkan serangan kepada Tan Sanza, tiba-tiba lagi saja Kaisar Tengkorak Putih malah kena serangan Wujing yang saat itu sengaja muncul demi melindungi Tan Sanza. Alhasil serangan Wujing tersebut mampu menyelamatkan Tan Sanza dari serangan Kaisar sementara Kaisar sendiri mengalami luka di bagian tubuhnya. Namun meski terluka, Kaisar mampu memulihkan diri dengan sangat cepat sehingga dia pun langsung memburu Wujing untuk balas dendam. Tapi karena Wujing tiba-tiba menghilang ketika diserang, pada akhirnya Kaisar kembali menargetkan Tan Sanza untuk dihabisi. Namun yang mengejutkan, tepat ketika Kaisar melancarkan serangan tersebut, tiba-tiba lagi Kaisar Tengkorak Putih malah kena sial di mana saat itu dia tersambar petir yang berasal dari sosok Aushu yang baru muncul di medan tempur saat situasi sudah sangat genting. Alhasil sambaran petir tersebut lagi-lagi mampu menyelamatkan Tan Sanza dari serangan Kaisar sehingga Aushu langsung berseru kepada Tan Sanza untuk memintanya mengucapkan terima kasih atas tindak penyelamatan tersebut. Namun alih-alih mendapatkan ucapan terima kasih, Aushu justru malah mendapatkan serangan balas dendam dari Kaisar sehingga keduanya kembali terlibat dalam baku hantam. Saat baku hantam itu terjadi, Tan Sanza sempat memberitahu Aushu bahwa mantra yang sedang ia rapalkan akan bisa melemahkan kekuatan Kaisar sehingga Aushu diminta untuk tidak takut dalam melawannya.
Pemberitahuan itu pun akhirnya membuat Aoshu menggunakan teknik serangan petir yang jauh lebih besar dengan harapan bahwa kaisar akan segera menjadi abu. Namun tanpa diduga aksi penyerangan Aoshu kali ini tidak berbuah manis karena ternyata kaisar kebal terhadap serangan petir dan justru malah membalas perbuatan Aoshu lewat sebuah bogem yang begitu kuat. Mendapati kenyataan ini, Aoshu pun langsung mengomeli Tan Sanzang atas pemberitahuannya yang ternyata tidak sesuai fakta lapangan. Tang Sanzang, 你不是说减弱吗？ Sementara Aoshu mengomeli Tan Sanzang, Xiaoyu mulai merasakan adanya tanda-tanda siuman dari Sun Wukong, di mana saat itu Xiaoyu pun langsung bergegas menghampiri Sun Wukong untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Melihat Sun Wukong seperti mau sadar, Xiaoyu kemudian dengan lembut meminta Sun Wukong untuk bangun sembari memikirkan sebuah cara untuk menyelamatkannya. Namun yang mengejutkan, sesaat setelah Xiaoyu memeriksa kondisi tubuh Sun Wukong, tiba-tiba saja dia memasuki sebuah dimensi antah berantah yang di dalamnya dia bisa melihat dengan jelas wujud Sun Wukong sedang terikat sebuah tali. Melihat Sun Wukong di dalam sana, Xiaoyu berjalan perlahan menghampirinya dengan harapan bisa melepaskan siluman kera itu dari tali yang mengikatnya. Namun ketika posisi Xiaoyu semakin mendekat, dia tiba-tiba mendapat serangan misterius yang seolah menghalanginya untuk menyelamatkan Sun Wukong. Akan tetapi meski Xiaoyu diserang habis-habisan oleh kekuatan misterius itu, dia tidak menyerah sama sekali dan tetap saja melangkah mendekati Sun Wukong sembari mengulurkan tangannya yang seketika memunculkan seberkas cahaya yang pada akhirnya mampu melepaskan tubuh Sun Wukong dari ikatan tersebut. Sementara itu di luar dimensi antah berantah, pertarungan antara Xiaoyu melawan kaisar masih tetap berlangsung, di mana saat itu Aoshu mulai sudah kewalahan menghadapi serangan kaisar yang semakin membabik buta. Merasa tidak sanggup lagi bertahan, Aoshu akhirnya menyuruh Tan Sanzang untuk meminta murid lain dalam melindunginya. Mendengar perkataan Aoshu, Tan Sanzang yang masih belum selesai dengan bacaan mantranya itu jelas jadi terganggu, sehingga keluarlah satu statement dari mulutnya bahwa Aoshu benar-benar payah dalam menahan sang kaisar. Namun sesaat kemudian mereka semua dikejutkan dengan sebuah serangan yang menghantam kaisar yang ternyata berasal dari Sun Wukong. Edian ya, akhirnya Sun Wukong sadar juga nih dari pingsannya dan kembali baku hantam di medan perang melawan Kaisar Tengkorak Putih. Setelah sembuh dari ki zombie yang meracuninya, Wukong akhirnya nih pasti bakalan lebih berhati-hati dalam berhadapan dengan Kaisar supaya tidak terkena pedangnya lagi. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana kelanjutan baku hantam antara Kaisar Tengkorak Putih dengan Tan Sanzang, di mana nantinya Sun Wukong akan berhasil mengalahkan Kaisar dengan bantuan kesatria Tengkorak Putih yang ternyata masih punya kekuatan untuk menyerah.